Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mahasiswa UPN Veteran Jakarta dalam mata kuliah penganggaran perusahaan akan menjelaskan tentang materi perkuliahan kami, yaitu topik materi 3 yang berjudul Peramalan Penjualan Sales Forecasting yang disusun oleh kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama saya, Herdian Setia Darmawan, yang kedua Nelda Sakeru, dan yang ketiga Reva Dwi Duyanti. Apa sih pengertian dari peramalan penjualan? Peramalan penjualan merupakan suatu usaha untuk memperkirakan penjualan produk yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang. Hubungan peramalan dengan perencanaan. Peramalan merupakan unsur paling penting dalam sebuah perencanaan karena dengan melakukan peramalan, perusahaan dapat memperkirakan pengeluaran yang akan dikeluarkan di waktu yang akan mendatang. Dengan mengetahui pengeluaran tersebut, maka perencanaan mengenai anggaran akan lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas pada perusahaan. Pengaruh kebenaran pada asumsi. Asumsi berkaitan erat dengan peramalan perusahaan, karena jika asumsi mendekati keadaan sesungguhnya, maka peramalan tersebut dianggap berhasil. Namun, jika asumsi yang dikemukakan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, maka peramalan dianggap tidak dapat atau tidak tepat dan menyimpang. Hal-hal yang menjadi kendala dalam peramalan yang pertama adalah kurangnya data. Kurangnya data yang relevan menjadi peramalan menjadi kurang akurat. Dan yang kedua, kurangnya fasilitas dan tenaga ahli dalam mengelola data yang menyebabkan tidak relevannya serta berkualitasnya menjadi sulit untuk diukur. Berikut adalah aspek-aspek yang menentukan efektivitas peramalan. Ada 4 aspek. Yang pertama, aspek akurasi. Peramalan dianggap efektif jika bersifat akurat. Yang kedua, aspek objektivitas. Peramalan harus dibuat berdasarkan data yang ada. Yang ketiga, ada aspek ketepatan. Peramalan yang baik adalah peramalan yang tepat waktu. Karena jika peramalan dibuat secara waktu, maka perusahaan akan dapat mengambil keputusan secara cepat dan juga tepat serta efisien. Aspek terakhir adalah aspek bermanfaat. Peramalan yang baik adalah peramalan yang membawa dampak positif bagi lajur arus kas pada sebuah perusahaan. Gambar perusahaan PT Toyota. Berikut adalah studi kasus PT Toyota. Tujuan dari studi kasus ini ialah untuk dapat mengerti dan mempelajari bagaimana PT Toyota beradaptasi dan menjalankan laju permasalahan dalam bersaing dengan kompetitor sehingga terdapat untuk tepat bertahan dalam ketatnya persaingan di pasar Indonesia. PT Toyota merupakan salah satu perusahaan terbesar Indonesia yang bergerak di bidang otomotif. Perusahaan ini merupakan papan atas yang sangat memperhatikan dari sistem kerja dan juga yang sangat jelas dan lancar sehingga tidak adanya hambatan dari segi ekonomi dan sosial pada perusahaan tersebut. PT Toyota selalu mengadakan perbaikan di setiap tahunnya guna demi memberikan kelancaran juga mengkoreksi pada suatu sistem pasar sehingga perusahaan tersebut juga dapat bersaing oleh kompetitornya. PT Toyota dapat memberikan pengulasan dalam sistem sistem kerja pada perusahaan PT Toyota memiliki kelas yang mendunia sehingga banyak konsumen mempercayai sepenuhnya terhadap PT Toyota dalam urusan otomotif seperti kendaraan, spare part kendaraan, dan juga bengkel untuk khususnya kendaraan beroda. Gambaran PT Toyota, perusahaan ini telah menciptakan dan juga merelaksasikan untuk dapat bertahan dalam segala faktor seperti pandemi COVID-19 ini. Bukan menjadi halangan untuk dapat terus mencapai puncak dan memberikan harapan terhadap rekan-rekan kerja pada perusahaan tersebut sehingga menjadi sosialisasi yang baik dalam perusahaan kerja pada perusahaan tersebut. PT Toyota juga selalu mengikuti arus teknologi dan berkembang guna dapat memberikan inovasi dan kreasi yang baru dalam strateginya untuk menarik daya minat pada konsumen
dalam menggunakan produk-produk yang diciptakannya, serta menjadi produk yang mereka produksi sangat berkualitas sehingga banyak konsumen memiliki daya minat yang lebih tinggi dalam menggunakan hasil dari produk perusahaan tersebut. Perusahaan ini juga menerima masukan dan juga keluh kesah konsumen ketika produk mengalami gangguan atau ketidaknyamanan saat digunakan. Ramalan penjualan PT Toyota pada tahun 2022. PT Toyota yang bergerak di bidang otomotif memiliki data penjualan selama 6 tahun terakhir sebagai berikut. Pada tahun 2016, penjualan unit sebesar 381.570, 2017 371.332, 2018 352.167, 2019 331, 797, 2020 2020 161.256 dan 2021 295.768. Metode tren bebas. Pengertian secara umum metode tren bebas lebih sering digunakan sebagai analisis awal untuk memberikan gambaran besar pertama dari masalah yang dihadapi. Metode tren bebas berusaha mengidentifikasi pola data yang diamati melalui distribusi titik dari pasangan data. Dari sebaran data yang terbentuk, dapat diperkirakan tren bebas penjualan dari data tersebut. Misalnya untuk data penjualan dari PT Toyota akan membuat distribusi titik dan menarik garis yang berhubungan titik-titik dari pasangan pengamatan. Deskripsi tren penjualan diperoleh sebagai berikut. Berikut adalah metode tren bebas dari PT Toyota 2016 sampai 2019 mengalami penurunan sampai 2020, lalu mulai naik lagi di tahun 2021. Berikutnya akan dijelaskan oleh Melda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode Seni-Efrex. Pengertian metode Seni-Efrex dapat digunakan untuk tujuan peramalan dalam bentuk persamaan seperti analisis represi. Metode ini biasanya tersedia ketika tahunnya adalah tahun genap dan dapat dibagi menjadi dua kelompok dengan ukuran yang sama atau tahun ganjil, tetapi jarang digunakan. Untuk kasus penjualan PT Toyota, kelompok pertama adalah data penjualan tahun 2016, 2017, dan 2018. Dan kelompok kedua adalah data penjualan tahun 2019, 2020, sampai 2021. Dari data kedua kelompok tersebut, carilah nilai rata-rata seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Lanjut. Jadi yang kelompok A ini tahun 2016 sama 2017 sama 2018 hasil totalnya ini 1,065, 063. Jadi nilai efreksnya ini 368,354. Jadi di nilai yang kedua kelompok B 2019 sama 2021 nilai totalnya 788,821 per 3. Jadi nilai efeknya itu 262,940. Karena X-nya di atas min 1, yang satunya 0,1. Jadi yang kelompok B itu ada 2, 3, dan 4. Jadi A 368,354. Yang B X2 kurang X1 per N. Jadi yang B ini dikurang yang 940 ini dikurang dengan 368,354 per 3. Jadi hasilnya ini 35,138. Jadi proyeksi penjualan pada tahun 2022 itu ada Y. Y sama dengan 368,354 tambah min 138 per 5. Dikali 5. Jadi Y
sama dengan 368,354 tambah min 175,690. Jadi hasilnya Y ada Y sama dengan 192,664. Lanjut, metode tremomet. Metode termomet adalah analisis yang digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk persamaan Y sama dengan A plus B X seperti metode Trenczeni-Everex. Untuk mengaplikasikan metode ini dapat memerlukan jumlah data yang sama. Ini berbeda dari metode Trenczeni rata karena memberikan skor nilai X. Dalam hal ini, tentukan nilai X dari 0,12 dan seharusnya seperti terlihat pada tabel dalam mencari koefisien A dan B. Lanjut, aku kurang tahu. Jadi metode analisisnya ini kan yang satu itu 893,884. Enggak tahu. Ini kan kita udah tahu ya, ini udah dijelasin ibunya minggu kemarin. Tadi kita udah tahu ya. Aku kurang ngerti juga ngejelasin. Lanjut. Yang kedua ada metode that's apa ini? That's Putri. Itu adalah metode Leskin merupakan metode yang lebih objektif dan sederhana karena menggunakan ekspresi yang sederhana. Data kuadrat terkecil dibagi menjadi dua kelompok, yaitu untuk data yang jumlahnya min 3, min 5, min 3, min 1, dan 135. Sedangkan ganjil, maka skor nilai X-nya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2. Berdasarkan data penjualan PT Toyota, dalam mencari koefisien A dan B digunakan hasil perhitungan dengan teknik Let's Clears. Apa lagi ya? Ini ada rumusnya. Jadi kita udah tahu rumusnya gimana ya. Udah dijelasin ibu kemarin. Udah lanjut. Ini bagian A itu 1,893,884/6. Jadi hasilnya 3,15647,33. Yang B min 107,962 per 70. Jadi hasilnya min 15422,89. Jadi forecast penjualan tahun 2022 yaitu ada Y. Y sama dengan 3,647,33 tambah min 15422,889 kali 6. Jadi Y masih dicari ya, itu Y 315,647 tambah 92,537,34. Jadi yang 37,4 ini hasilnya ini dari yang min 15 ini dikali 6. Pokoknya itulah. Jadi hasilnya ini 315,647,33 ini hasilnya ada Y 223,109,155. Lanjut. Lanjutkan. Kesimpulan, peramalan penjualan merupakan suatu usaha untuk memperkirakan penjualan produk yang mungkin akan terjadi pada masa yang akan datang.
Peramalan yang dilakukan tidak akan mutlak sesuai prediksi, tetapi peramalan memungkinkan perusahaan untuk memperkirakan biaya yang mungkin akan dikeluarkan di masa depan. Dalam melakukan peramalan, seringkali terdapat kendala yang menghambat proses peramalan. Salah satunya seperti kurangnya data relevan. Secara umum, metode peramalan terdiri dari dua jenis, yaitu metode kualitatif dan juga metode kuantitatif, yang masing-masing metodenya dipecah menjadi beberapa bagian peramalan. Peramalan penjualan yang baik adalah peramalan yang dapat berdampak positif pada arus kas perusahaan dan disusun secara efektif dan proses produksi pun dapat berjalan secara efisien. Terima kasih telah melihat video dari penjelasan kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.